Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jojo Susilawati dengan NIM 20110032. Saya ingin memperbaiki absensi dari mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen Bapak Abdillah SEMM. Saya memperbaiki absensi dari sesi 1 sampai sesi 5, yaitu tentang penganggaran perusahaan, tentang proses manajemen, pengendalian, dan pengalihan laba. Deskripsi penganggaran bagian 1, proses manajemen. Bagian 2, dasar-dasar perencanaan dan pengendalian laba. Dan bagian 3, proses perencanaan dan pengendalian laba. Bagian 1, proses manajemen. Manajemen adalah proses menentukan tujuan dan sasaran perusahaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan berbagai sumber daya terbatas. Proses manajemen adalah rangkaian kegiatan yang digunakan oleh manajemen untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Peranan manajemen yaitu ada 1, orientasi pada tujuan-tujuan atau objectives orientation, dan sasaran-sasaran atau goals orientation. Dan yang kedua, orientasi pada pekerja atau people oriented. Orientasi pada tujuan dan sasaran. Yang pertama, setiap organisasi apapun harus memiliki tujuan dan sasaran. Orientasi bisnis, ROI dan social contribution untuk meningkatkan ekonomi dan sosial pada lingkungan luas. Organisasi non-bisnis, pencapaian misi dengan sumber daya terbatas. Yang keempat, pimpinan dituntut memahami secara benar tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Orientasi pada people. Yang pertama, sukses organisasi sangat tergantung pada people yang ada dalam organisasi. Yang kedua, people, manajemen dan non-manajemen secara individu dan bersama-sama memiliki kepentingan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan individual. Yang ketiga, people adalah bagian dari organisasi yang paling kritis, bukan tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Yang keempat, staffing yang efektif, menciptakan iklim kerja yang baik, pemberian motivasi positif dapat membawa sukses bagi organisasi. Yang selanjutnya ada fungsi dan proses manajemen. Yang pertama, manajemen memerlukan pelaksanaan organisasi yang berkelanjutan, sustainable, sesuai dengan tanggung jawab manajerial. Yang kedua, tanggung jawab tersebut secara kolektif disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penataan staf, kepemimpinan, dan pengendalian. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing, yaitu pengertiannya adalah proses menghubungkan antara para pekerja dengan pekerja-pekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan-kegiatan pengorganisasian yaitu yang pertama, pembagian kerja di antara kelompok dan individual secara tertata rapi. Yang kedua, koordinasi kegiatan-kegiatan kelompok dan individual.
Dan yang ketiga, pemberian tanggung jawab dan wewenang manajerial. Selanjutnya ada penataan staf atau Staffing and Human Resource Management, yaitu proses untuk menjamin bahwa para pekerja yang memenuhi persyaratan telah dipilih dan ditempatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Penataan staf dan manajemen sumber daya manusia yang efektif juga meliputi penciptaan iklim kerja yang memberi keputusan bagi para pekerja. Adapun kegiatan-kegiatan penataan staf, yaitu yang pertama menentukan karyawan sesuai yang diperlukan, yang kedua ada membagikan karyawan, dan ketiga memberi penghargaan. Dan selanjutnya tentang kepemimpinan, leading and intervention involved, yaitu proses pemberian motivasi kepada setiap anggota organisasi sebagai kelompok dan individual untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya ada pengendalian, controlling, yaitu proses untuk menjamin bahwa pelaksana kerja akan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dan kegiatan-kegiatan pengendalian, terus menetapkan standar pencapaian, menetapkan untuk yang sesuai, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Berikutnya ada proses manajemen. Proses manajemen menggunakan rantai urutan dan umpan balik. Apa itu rantai urutan? Yaitu perencanaan harus mendahului peranggotasasian dan pengendalian mengikuti fungsi-fungsi lain. Umpan balik yaitu ada setiap pelaksanaan fungsi sebagainya memberi umpan balik kepada fungsi perencanaan. Terus umpan balik memiliki arti penting untuk kinerja dan untuk replanning. Dan selanjutnya proses pengembalian keputusan, decision making, itu merupakan kesepakatan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan, atau mengambil atau menolak sikap, melakukan kreativitas dan kepercayaan decision maker dalam berbagai kondisi seperti uncertainty, risk, uncertainty, atau sekedar tebakan saja. Tidak berbuat apapun juga disebut suatu keputusan. Berikut siklus proses manajemen. Ini contohnya. Berikutnya ada proses pengembalian keputusan atau lanjutan. Proses pengembalian keputusan rasional meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama yaitu memahami dan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menentukan sumber-sumber ketidakpastian. Dan yang ketiga, memilih kriteria. Keempat, mempertimbangkan preferensi resiko. Yang kelima, evaluasi alternatif. Yang keenam, memilih alternatif terbaik. Dan yang ketujuh,
melaksanakan alternatif terbaik. Selanjutnya ada pandangan teoritis tentang peran manajemen. Beberapa pandangan teori tentang peran manajemen yaitu dari market theory vs planning and control theory. Yang kedua, philosophical real views vs prosperity views. Itu penggegaran fokus pada dua pandangan teori ekstrim di atas yang menunjukkan peran manajemen. Berikutnya ada teori pasar, market theory. Yaitu manajemen sangat dipengaruhi kekuatan ekonomi, sosial, dan politik. Manajemen harus mampu membaca lingkungan dan harus bereaksi, membuat keputusan secara cepat dan tepat jika lingkungan berubah. Sukses bisnis sangat tergantung pada kemampuan manajemen membaca lingkungan dan harus bereaksi, membuat keputusan secara bijak. Keputusan bersifat reaktif. Manajemen tidak perlu menyusun rencana, tetapi hanya membaca peristiwa yang akan terjadi dan kemudian bereaksi. Berikutnya ada teori perencanaan dan pengendalian, planning and control theory. Yaitu manajemen harus merencanakan tujuan dan sasaran perusahaan secara realistik dan mengendalikannya. Manajemen harus mampu mengendalikan controllable variables dan memanfaatkan uncontrollable variables. Kualitas keputusan sangat memerlukan kecakapan manajerial dan bersifat aktif. Manajemen juga harus mampu mengatasi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan merencanakan apa yang harus dilakukan. Beberapa contoh controllable variables itu ada eksternal dan internal. Eksternalnya produk-produk lini menuju penjualan industri dan internalnya kualitas karyawan, sumber dan jumlah modal, biaya dan kegiatan, penelitian dan periklanan, metode penjualan, biaya operasional tetap dan variabel. Berikut beberapa contoh uncontrollable variables. Di bidang eksternal seperti portfolio, GNP, penjualan industri, kegiatan pesaing industri dan produk-produk lini. Di bidang internal yaitu seperti kualitas karyawan, sifat, penelitian, produktivitas, penentuan harga produk, metode produksi. Dan di dalam jangka menengah dan panjang, sebagian besar uncontrollable variables harus dapat berubah menjadi controllable variables. Dan sekarang kita memasuki bagian kedua, yaitu dasar-dasar perencanaan dan pengendalian laba komprehensif, yaitu suatu model yang dirancang untuk membantu manajemen melaksanakan proses manajemen secara efektif. Elemen-elemen kunci PPL
yaitu suatu pendekatan yang sistematis dan formal. Yang kedua, menekankan fungsi perencanaan dan pengendalian. Dan yang ketiga, memuat tujuan, sasaran, rencana laba jangka panjang dan pendek, laporan pelaksanaan, dan tidak lanjut. Selanjutnya, garis besar konsep PPL, yaitu ada proses manajemen, planning, SD, controlling, kesempatan manajerial, struktur organisasi, proses perencanaan dan pengendalian, koordinasi, withdrawal dan follow up, dan refiling. Rencana laba strategis jangka panjang dan taktis jangka pendek, akuntansi pertanggungjawaban, penggunaan prinsip pengecualian, program manajemen perilaku. Berikut ada tujuan perusahaan, yaitu tingkat perencanaan yang paling tinggi dan menentukan arah perusahaan jangka panjang. Bersifat filosofi, dinyatakan secara tertulis dan menjadi dokumen formal. Menekankan harga-harga ekonomis bagi para pelanggan, pekerja, pemilik, output, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut ada sasaran perusahaan. Tingkat perencanaan yang lebih rendah disusun berdasarkan tujuan perusahaan berjangka pendek atau menengah, berisi harapan di masa yang akan datang yang lebih spesifik, dan contohnya itu produk dan jasa, market share, profitability, ROI, tingkat perubahan. Selanjutnya ada rencana laba, yaitu disusun berdasarkan sasaran perubahan, terus dinyatakan dalam bantuan kuantitatif, angka estimasi, terdiri atas rencana laba strategis jangka panjang dan rencana laba taktis jangka pendek. Dan rencana laba jangka pendek itu umum, jangka panjang, tanggung jawab tingkat atas, dan kuantitatif. Dan rencana laba jangka pendek yaitu rinci, jangka pendek, tanggung jawab semua tingkat, dan kuantitatif. Selanjutnya kita memasuki bagian ketiga, yaitu proses perencanaan dan pengendalian laba komprehensif. Proses PPL sangat penting untuk mendistingsikan antara fungsi planning, leading, dan controlling. Program PPL bukan hanya sebagai masalah budget, tapi program PPL merupakan penerapan berbagai konsep manajemen dan dengan menggunakan berbagai pendekatan, teknik, dan langkah-langkah yang berurutan. Proses PPL menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi manajerial, fase-fase urutan, dan tanggung jawab manajemen. Fungsi perencanaan planning. Fase urutan PPL yaitu 1. Identifikasi dan evaluasi variabel-variabel relevan
eksternal. Yang kedua, tujuan-tujuan umum perusahaan baru atau revisi. Yang ketiga, sasaran-sasaran khusus perusahaan sesuai dengan tujuan umum. Yang keempat, strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dan yang kelima, instruksi manajemen eksekutif sebagai pedoman bagi manajer. Tanggung jawabnya manajemen eksekutif. Yang keenam, ada rancangan proyek disusun dan dievaluasi untuk setiap proyek. Yang ketujuh, rencana laba strategis jangka panjang lebih dari 1 tahun. Dan yang kedelapan, rencana laba taktis jangka pendek untuk 1 tahun yang akan datang. Yang kesembilan, ada pelaksanaan rencana laba. Yang ke-10, laporan pelaksanaan disusun sesuai dengan periode yang diinginkan menurut tanggung jawab. Dan yang ke-11, tingkat lanjut digunakan sebagai umpan balik tindakan koreksi dan perencanaan. Berikut adalah fungsi manajemen, fase dan tanggung jawab. Fungsinya manajemen itu planning fase 1 sampai dengan 5 itu untuk manajemen eksekutif. Fase 6 sampai 8 manajemen menengah. Untuk leading fase 9. Semua tingkat manajemen itu, dan yang controlling itu fase 10 sampai dengan 11. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.